fermentasi asam laktat produk oncom dari ampas tahu. Oleh kelompok 3 teknologi pangan halal, tahun 2025 Universitas Juanda Bogor, Herlin Julia Safir, Indra Haryanto, Putri Safa Salsabila, dan Saniah Rayani Kartika Ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah teknologi fermentasi. Ampas tahu biasanya dibuang, atau paling banter jadi pakan ternak. Tapi siapa sangka, dengan sedikit kreativitas dan bantuan mikroba baik, limbah ini bisa berubah jadi pangan kaya gizi. Dan hari ini, kita akan buat oncom dengan metode penyangraian. Metode ini bisa bantu kita mengurangi risiko kegagalan fermentasi. Oncom itu khas banget dari Indonesia, khususnya Jawa Barat. Bahannya sederhana, ampas tahu. Tapi jangan salah, oncom bukan cuma soal rasa, tapi juga strategi pemanfaatan limbah yang ramah lingkungan. Apalagi, ampas tahu itu masih menyimpan kandungan protein dan serat yang tinggi banget. Kalau bisa diolah jadi makanan lezat dan bergizi, kenapa harus dibuang? Nah, kenapa kami pilih teknik penyangraian dibanding pengukusan? Sebenarnya biar lebih praktis, dan yang paling penting untuk meminimalkan kegagalan fermentasi dan mencegah substrat jadi busuk. Dengan mengurangi kadar air lewat sangrai, permukaan jadi lebih aman dari mikroba pengganggu. Dan teknik ini masuk ke sterilisasi ringan. Langkah pertama yaitu penyangraian ampas tahu. Ampas tahu segar yang sudah diperas, disangrai menggunakan wajan datar di atas api kecil selama kurang lebih 15 menit. Proses ini harus dilakukan sambil terus diaduk agar ampas tidak gosong. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kadar air dan menghambat pertumbuhan mikroba liar yang tidak diinginkan selama fermentasi. Dengan cara ini, substrat jadi lebih aman dan minim risiko gagal. Langkah kedua, pendinginan. Setelah proses sangrai selesai, ampas tahu harus didiamkan terlebih dahulu hingga suhunya turun ke sekitar 30 derajat Celcius. Ini penting karena jika ampas masih terlalu panas, saat dicampurkan dengan ragi, kapang bisa mati sebelum sempat berkembang. Pendinginan ini juga memberi waktu bagi tekstur ampas untuk stabil sebelum difermentasi. Setelah suhu cukup dingin, ampas tahu dicampur dengan ragi oncom, yaitu kapang Neurospora sitophila. Sebanyak 4% dari berat substrat. Campuran ini diaduk hingga merata agar pertumbuhan kapang terjadi secara menyeluruh. Kapang ini akan menjadi mikroorganisme utama dalam proses fermentasi oncom. Proses ini dikenal sebagai fermentasi kapang, yaitu fermentasi aerob yang menghasilkan enzim seperti protease dan amilase. Enzim-enzim ini berperan dalam menguraikan protein dan karbohidrat kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga meningkatkan nilai gizi dan menciptakan aroma serta tekstur khas oncom. Campuran ampas tahu dan ragi kemudian ditempatkan ke dalam wadah bersih dengan ketebalan 3-4 cm. Lalu ditutup dengan penutup berlubang agar tetap mendapat sirkulasi udara. Proses fermentasi dilakukan selama 3 hari pada suhu ruang yang hangat, antara 25-27 derajat Celcius. Menariknya, selain capping, proses ini juga memungkinkan tumbuhnya bakteri asam laktat secara alami, seperti lactobacillus. Bakteri ini turut menjalankan fermentasi asam laktat, yaitu fermentasi anaerob yang menghasilkan asam laktat sebagai produk samping. Fermentasi asam laktat ini tidak hanya menambah sedikit rasa asam segar, tetapi juga membantu menjaga kestabilan mikrobiologis oncom, sehingga produk akhir lebih aman dan awet. Setelah 24 jam, biasanya kapang udah mulai tumbuh. Hari kedua sampai ketiga, warna oranye kemerahan mulai muncul. Itu tanda kalau Neurospora sitophila bekerja dengan baik mengubah zat organik jadi senyawa baru dengan aroma dan cita rasa khas. Dan karena substratnya lebih kering akibat disangrai, tekstur oncom pun cenderung lebih padat dan bersih tanpa lendir dan tanpa aroma busuk. Bakteri hasil fermentasi menghasilkan asam laktat alami yang bantu menjaga pH, memperkaya rasa, dan berpotensi mendukung kesehatan pencernaan juga. Jadi, oncom bukan cuma kaya rasa tapi juga bisa mendukung mikrobioma usus. Dengan teknik sederhana tapi efektif, ampas tahu bisa berubah jadi oncom berkualitas. Teknik boleh disesuaikan, asal prinsip fermentasinya tetap dijaga. Yang penting, hasilnya bersih,
aromanya enak, dan nutrisinya tetap tinggi. Jadi, yuk coba di rumah. Dari yang tadinya limbah, jadi makanan yang hidup lagi. Demikianlah video pembelajaran pembuatan oncom fermentasi asam laktat dan fermentasi kapang dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.